siapa kita kalau sampai dengan argumentasi-argumentasi yang kita sampaikan pada Tuhan, lalu Tuhan bisa mikir gini, oh iya loh, bener juga loh, gak kepikiran loh. Lah siapa kita kok bisa sekeren itu? Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita tetap boleh dalam kondisi yang baik di dalam Tuhan. Dan saya percaya setiap kita dengan pergumulan apapun, dengan keinginan yang sudah dikabulkan Tuhan, diwujudkan Tuhan, ataupun belum, nampaknya belum. Saya percaya Tuhan tetaplah Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai setiap kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan oleh pengurus hari ini adalah doa negosiasi dengan Tuhan. Apakah doa yang kita panjatkan, setiap kita punya doa bangun tidur kita mungkin bersyukur, doa sebelum makan kita juga bersyukur, tapi mungkin di tengah pergumulan hidup, di tengah kepenatan hidup, tantangan dan segala macamnya, kita punya momen-momen doa yang mungkin bagi kita ini doa yang lebih serius, doa yang lebih intim, doa yang lebih panjang, lebih banyak kata-katanya. Dan apakah doa-doa seperti itu menjadi satu sarana untuk kita bisa bernegosiasi dengan Tuhan? Ataukah bahasanya sederhana gini, rencana Tuhan, ketika Tuhan punya rencana, apakah rencananya itu bisa dirubah, bisa disesuaikan dengan argumentasi-argumentasi yang kita sampaikan pada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita akan baca nas Alkitab kita terlebih dahulu. Nas terambil dari Kejadian 18, Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Itu LAI memberi judul Sodom dan Gomora yang dimusnahkan itu, Bapak Ibu. Kita tahu cerita itu. Saya nggak akan bacakan keseluruhan ayat karena ini panjang 16 sampai 33. Saya akan bacakan sampai ayat 20 saja. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit ayat berikutnya di dalam penggalian khotbah, dan juga saya dorong Bapak Ibu nanti baca di rumah. Baca perikop ini secara lebih utuh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh juga. Demikianlah berita firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Demikianlah berita firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya, mendengarnya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, cerita dikisahkan ya. Ada seorang bapak tua yang dia sakit-sakitan dan dia punya anak 3. Anaknya ini cewek semua 3. Cuma dia secara fisik dia sudah tua. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika anaknya yang pertama ini menikah, anaknya yang besar, yang sulung menikah, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, bersyukur anakku menikah. Tapi aku tahu bahwa usiaku ini tidak panjang Tuhan. Dan Tuhan kalau boleh, mohon berikan saya perpanjangan umur. Butuh injury time ini. Berikanlah perpanjangan umur sampai saya melihat cucuku ini lahir. Nah Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan mengabulkan doanya. Cucu yang pertama juga lahir dengan selamat. Nah sebagai rasa syukur kepada Tuhan, maka dia berikan persembahan pada gereja. Nah lalu dia berdoa lagi. Kenapa dia berdoa? Karena selang beberapa lama dia sakit lagi, jatuh sakit lagi, namanya aja bapak tua. Gitu kan, komplikasi sana dan di sini. Nah dalam sakitnya dia berdoa, Tuhan, saya ini sedih karena anak saya yang kedua belum menikah. Tuhan kalau boleh berikanlah aku umur perpanjangan lagi Tuhan. Supaya saya bisa melihat anakku yang kedua menikah. Nah lalu anak yang kedua menikah, dia bisa menyaksikan anak yang menikah, lalu dia berdoa. Doanya apa? Tuhan berikan perpanjangan umur lagi Tuhan. Saya ingin melihat cucu dari anakku yang kedua ini dilahirkan. Pasti lucu kayak cucu pertama. Nah Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan, umurnya diperpanjang, dia melihat cucunya lahir dari anaknya yang kedua, dia sukacita, dia berikan persembahan lagi ke gereja. Tapi namanya bapak tua, ya tetap aja sakit-sakitan.
Maka kumatlah lagi sakitnya dia. Lalu dia sedih dan dia berdoa lagi, Tuhan, Engkau tahu kerinduan hatiku. Kalau boleh Tuhan perpanjang lagi umurku. Aku ingin melihat anakku yang ketiga menikah, anak terakhir Tuhan. Yang 2 aja lihat loh, saya saksi, masa yang ketiga enggak? Tuhan menjawab. Dia bersuka cita, dia berikan persembahan sama Tuhan. Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak ini berdoa, kira-kira berikutnya ada doa lagi enggak? Doanya apa? Banyak yang ngangguk-ngangguk, bisa tebak doanya. Tuhan, anakku yang ketiga sudah menikah, tapi saya mau lihat cucuku lagi Tuhan. Perpanjang lagi dong umurku Tuhan. Kita tahu itu dia akan berdoa seperti itu. Dia terus negosiasi sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita seringkali juga demikian? Oh, mungkin kita enggak doa yang ngomong 3 anak kita, enggak ngomong soal cucu dari ketiga anak kita, enggak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seberapa sering dalam doa kita menaikkan doa yang sama seperti Bapak tersebut. Kita negosiasi sama Tuhan, kita sampaikan argumentasi kita sama Tuhan. Seolah-olah doa menjadi sarana untuk kita ngaturin Tuhan. Akhirnya jadi pertanyaan, Tuhannya siapa? Kalau itu dikabulkan, kita kasih persembahan ke gereja, akhirnya kita rajin lagi makin memohon sama Tuhan. Tapi enggak, kalau dikabulkan kita mogok, kita ngambek ke gereja, kita ngomong Tuhan itu enggak adil, saya sudah persembahan, saya sudah pelayanan, kok Tuhan enggak kabulkan doa saya. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, di sebuah negara bernama Konoha, ya, sebut saja Konoha atau Wakanda, ya Bapak Ibu tahu kan yang saya maksud negara mana. Ada politisi yang berdoa supaya Tuhan memenangkan capres pilihannya. Kenapa capres ini harus didoakan dan kenapa dia begitu getol berdoa? Sebab katanya kalau nggak dimenangkan, capresnya sampai nggak menang, idolanya ini sampai nggak menang, maka orang Kristen akan susah untuk beribadah. Maka akan semakin sedikit orang yang datang menyembah Tuhan di gereja. Nah, ini kan bukan hanya mengatur Tuhan, ini sudah intimidasi, ini menakut-nakuti Tuhan. Sama seperti seorang politisi yang menakut-nakuti rakyat, kalau nggak pilih saya jadi presiden RI, nanti RI akan bubar nih. Iya kan? Jadi kita berusaha mengatur Tuhan dengan segala argumentasi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dari kisah-kisah yang tadi kita dengar, maka satu pertanyaan teologis yang muncul adalah, apakah doa kita itu sanggup mengubah kehendak Tuhan, sanggup mengubah rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan A, apakah dengan kita semakin getol berdoa, maka Tuhan bisa mikir, iya ya, nggak kepikiran loh. Jangan-jangan A salah nih, jangan-jangan B yang benar nih, yang didoa ini yang benar. Bapak Ibu Saudara, biasanya pemikiran ini dilandasi satu keyakinan bahwa jikalau kita meminta pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan bisa membatalkan suatu rencana yang hendak dilakukannya dan mengabulkan doa kita. Ada ayatnya enggak? Ada. Ayat yang sering dipakai adalah Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Benar kan? Makanya ada orang ngomong gini, sakit, udah berapa lama? Seminggu, 2 minggu? Pasti belum berdoa. Sudah berdoa. Nah berdoanya pasti belum kenceng. Doa berapa kali? Sehari sekali. Nah doanya 3 kali, coba 3 kali, ntar sembuh. Ya. Semakin yakin, semakin sering kita berdoa, semakin getol kita berdoa, maka itu akan didengar Tuhan dan itu bisa saja merubah rencana Tuhan sesuai dengan yang kita mau. Ada amin? Ada yang jawab amin loh. Nah, enggak apa-apa, masih di awal khotbah. Ya, nanti di akhir khotbah jangan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekilas ayat ini sekali lagi memberikan kesan-kesan seperti itu. Atau kita bandingkan dengan kisah di Yesaya 38. Di sana ada kisah Raja Hizkia. Saya bacakan 2 ayat. Ayat pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu di ayat kelima kita loncat. Ayat 5, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Lalu ayat ini dipakai, itu loh buktinya ada lagi. Ketika doa itu dipanjatkan dengan serius, sampai nangis-nangis, maka seolah itu bisa mengubah rencana Tuhan atas hidupmu sebelumnya. Sekali lagi, benarkah demikian?
Saya mau nanya, ada amin gitu, tapi saya takut dengan jawabannya. Bapak Ibu Saudara, jawabannya gimana? Apakah doa kita dapat mengubah kehendak Tuhan? Seorang ibu punya anak berusia 5 tahun yang sakit keras, berbulan-bulan gak sembuh, pergi ke dokter A gak sembuh, pergi ke dokter B gak sembuh, pergi ke dokter C ngomong, "Ibu, maaf, kami udah berusaha yang semaksimal mungkin kami bisa, tapi kayaknya gak lama lagi." Bapak Ibu tahu artinya itu ya? Gak lama lagi. Ibu ini mendengar vonis dari dokter, dia gak nyerah. Dia berdoa siang dan malam. Bulan depannya anak ini sembuh. Jadi kalau pertanyaan ini diberikan, apakah doa kita dapat mengubah kehendak Tuhan? Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang manusia seolah-olah bisa. Ketika anak ibu ini yang awalnya sudah divonis dokter, tidak lama lagi dokter itu menyampaikan kepada si ibu, dan si ibu mendengar dengan telinganya sendiri. Lalu ibu ini getol berdoa, lalu bulan depan anak itu sembuh. Maka dari sudut pandang si ibu, doaku dapat merubah rencana Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan sudut pandang Tuhan? Kerangka berpikir teologisnya gini, rada mikir ya, rada berat ya. Apakah ketika Tuhan mengizinkan anak ini sakit, dia tahu bahwa ibunya akan datang menemuinya di dalam Tuhan, di dalam doa? Apakah ketika anak ini sakit, Tuhan izinkan anak ini sakit, Tuhan sudah tahu bahwa kedepannya nanti ibunya akan datang menemuinya dalam doa? Tuhan tahu. Apakah dia tahu bahwa ibunya ini akan nangis-nangis, ibunya ini akan memohon supaya anaknya disembuhkan? Tuhan tahu. Lalu apakah Tuhan tahu bahwa dia akan mengabulkan apa yang ibunya minta? Tuhan tahu. Apakah Tuhan tahu bahwa dia akan mengabulkan? Tuhan tahu. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, maka dengan segala sesuatu yang terjadi, dari sepatu Tuhan, dari kacamatanya Tuhan, tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan Tuhan. Maka dikatakan di bawah kolong langit, di bawah bumi ini, gak ada yang di luar rencana Tuhan. Di dalam ketetapannya dia mengizinkan sakit, di dalam ketetapannya dia mengizinkan gak lama lagi, di dalam ketetapannya dia menggerakkan ibunya untuk berdoa, di dalam ketetapannya dia mengabulkan permohonan ibunya, di dalam ketetapannya dia sembuhkan anak itu. Jadi semuanya di dalam ketetapan dan aturan yang dia buat, di dalam kedaulatan Tuhan, sesungguhnya enggak ada yang berubah. Persoalan justru akan muncul begini Bapak Ibu. Siapa kita kalau sampai dengan argumentasi-argumentasi yang kita sampaikan pada Tuhan, lalu Tuhan bisa mikir gini, oh iya loh, bener juga loh, enggak kepikiran loh. Lah siapa kita kok bisa sekeren itu? Atau bahkan pertanyaan berikutnya, siapa dia? Siapa Tuhan yang kita sembah? Kalau sampai dia yang maha tahu itu, dia sampai butuh masukan-masukan dari kita. Baru dia seolah-olah bisa memutuskan, mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Tuhan macam apa itu? Saya nggak akan mau sembah Tuhan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kalau seperti itu maka ada yang salah dengan doktrin Tuhan yang maha tahu, dengan doktrin Tuhan yang maha bijaksana. Nah ini kerangka berpikirnya Bapak Ibu Saudara. Jadi jawabannya segala sesuatu di dalam ketetapan Tuhan tidak dapat dirubah oleh siapapun. Kalau Tuhan menghendaki A, kita menghendaki B, yang terjadi pasti A, karena itu ketetapan dari Tuhan. Ini apologetika dasarnya tentang doa. Nah setelah kita tahu ini, maka kita akan masuk kepada eksposisi ayatnya. Kita akan eksegesis perikop yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara. Nah untuk memberikan pemahaman yang lebih gampang lagi mengikuti alur khotbah ini, saya membagi menjadi 3 bagian, tetapi ini bukan khotbah 3 poin, tapi ini adalah kerangka berpikirnya, ini alurnya. Hari ini kita ngomongin soal doa, Bapak Ibu lihat di sana ada huruf D, O, dan A, jadi ingatnya gampang gitu ya. Yang pertama, kita akan lihat definisi doa.
Di sana kita akan temukan selain itu juga ada dasar argumentasi Abraham di bagian ayat-ayat awal yang kita baca. Lalu yang kedua kita akan melihat ada pertentangan antara obsesi Abraham, keinginan Abraham dengan rencana Allah. Dan ini berbenturan, kita akan temukan perbenturannya nanti di bagian tengah. Lalu di akhir nanti kita akan temukan akhir cerita dari doa syafaat Abraham. Endingnya gimana? Menang siapa argumentasinya? Apakah benar argumentasi Abraham itu tepat? Apakah benar Tuhan akan merubah rencananya? Nanti kita akan temukan di situ. Oke, kita masuk yang pertama. Definisi doa dan dasar argumentasi Abraham. Sebelum ngomong lebih lanjut tentang doa, kita masuk ke definisinya dulu nih. Doa itu apa sih? Tim Keller, ya tokoh gospel kita, dia juga ngomong tentang doa. Lalu dia ngomong gini, doa adalah sebuah persembahan dari seluruh keinginan kita kepada Allah untuk segala sesuatu yang selaras dengan kehendaknya di dalam nama Yesus Kristus. Perhatikan yang diberikan warna berbeda. Untuk segala sesuatu yang selaras dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, doa adalah soal menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Benar? Soal menyelaraskan hati. Doa adalah soal menyelaraskan hati. Ini poin pertama, definisi pertama. Hatinya siapa? Hatimu dengan si doi, bukan tadi sudah disebut, hatimu dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, memang kita perlu meminta sama Tuhan, yes. Untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, yes. Itu fakta, siapa sih dalam doa kita nggak pernah naikkan permohonan kita sama Tuhan. Kita pernah kok sampaikan daftar-daftar itu sama Tuhan. Bahkan kalau kita juga buka kitab Mazmur, di sana kita juga akan temukan banyak sekali contoh di mana pemazmur itu menaikkan, memanjatkan hasrat hatinya, keinginan hatinya kepada Tuhan Allah. Nah tapi ketika menyebutkan untuk segala sesuatu yang selaras dengan kehendaknya, Tim Keller kasih penjelasannya gini. Sebagai penjaga, doa adalah sebagai penjaga terhadap setiap motif, mementingkan diri sendiri yang kita punyai atau kepicikan yang kita punyai. Lihat ya, hati kita itu sudah dibungkus dosa. Maka biasanya doa yang kita naikkan, permohonan yang kita naikkan pada Tuhan itu adalah demi kepuasan saya. Dan otak kita juga dibungkus dosa. Artinya apa? Apa yang saya pikirkan itu sangat picik sekali. Sangat kecil sekali, sangat terbatas dan sangat error sekali. Nah doa itu menjaga, sekali lagi mensinkronisasi, menyelaraskan. Nah maka kita meminta kepada Allah untuk memenuhi permintaan yang kita panjatkan. Lihat ini, kita tetap kasih listnya ke Tuhan. Dan kita tetap ingin list itu diwujud nyatakan. Tetapi dengan satu catatan, terlebih dahulu Allah memenuhi kita. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita naikkan itu selaras dengan kehendaknya. Selesai? Belum. Tentu pertanyaan berikutnya yang muncul adalah bagaimana kita bisa tahu hal-hal apa yang sesuai dengan kehendaknya? Jawabannya apa Bapak Ibu Saudara? Tentu saja kita tidak selalu tahu. Siapa sih yang bisa menyelami pikiran Allah? Sekali lagi Allah yang maha besar itu mencipta langit dan bumi. Siapa yang bisa memahami kemahatauan Allah itu? Gak ada yang bisa. Maka setiap kita berdoa, perlu berdoa. Keller melanjutkan, kita berdoa dengan sikap hati dan pikiran yang terbuka. Yaitu dengan kesediaan penuh untuk menerima ketika Allah melakukan sesuatu yang berbeda. Nah ini definisi doanya Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan masuk ke teks, apa yang terjadi di sana. Dikisahkan di Kejadian 12, pasal sebelumnya kalau kita boleh mundur. Abraham itu punya satu keponakan yang namanya Lot, yang menemaninya dari Haran sampai ke Kanaan. Namun karena tanah itu terbatas tidak bisa menghidupi lagi harta benda, hewan, dan pelayan, maka mereka berpisah, memutuskan untuk pecah kongsi ini, gitu kan. Nah di Kejadian pasal 13, Abraham mengizinkan Lot untuk pilih terlebih dahulu, kau mau tinggal di mana? Nah lalu Lot milih kota-kota di kawasan lembah Yordania, dan di sana berkemah di dekat Sodom. Oh ini kayaknya prospeknya bagus nih. Tanahnya bagus, airnya bagus, kayak kalau Bapak Ibu mau beli rumah itu loh. Ya kan lokasinya bagus, Lot pilih di situ. Nah loncat di Kejadian 18 pasal yang kita baca, muncullah banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dikatakan sangat besar dosanya. Nah kita tahu ini dosa Sodom dan Gomora, kita sudah sering dengar. Homoseksualitas LGBT, sodomi itu hanya salah satunya. Tapi ada isu hospitality di sana, dan ini satu isu yang besar juga di sana.
kerusakan moral-moral yang lainnya itu ada di sana, maka dikatakan sangat berat dosanya. Maka disinilah Abraham mulai melakukan negosiasinya sama Tuhan. Nah, apa dasar argumentasi Abraham kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ada dua yang menjadi dasar argumentasi dari Abraham. Yang pertama, di sana itu ada orang benar. Ayat 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bapak Ibu Saudara, cerna kalimat ini. Ada yang salah enggak dengan kalimat ini? Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Yang salah di mana? Apa definisi orang disebut benar? Dalam teks aslinya kata yang digunakan untuk itu menunjuk kepada orang benar, orang baik adalah sadik. Kebenaran, kebaikan itu sedekah. Kalau kita sekarang sedekah gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita familiar dengan kata itu. Cuman masalahnya ketika kalimat ini muncul. Siapa orang benar? Siapa orang fasik? Dan apa dasar Abraham menentukan yang itu benar, yang itu fasik? Karena ketika Abraham punya pola pikir, ada orang benar dan ada orang fasik, kita ingat, kita di zaman sekarang kita punya perjanjian baru. Roma 3:23 ngomong apa? Semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka ketika Abraham mengajukan argumentasi ini, di luar Tuhan tidak ada yang baik. Iya kan? Dia lupa satu kebenaran ini. Nah maka di ayat 21 dicatat Tuhan itu mau turun untuk melihat kondisi Sodom dan Gomora. Maka Abraham mulai mikir matang deh ini, pasti deh kena deh, hancur deh Sodom dan Gomora. Maka dia berusaha cari argumentasi. By the way, anyway, busway pasti ada orang baik. Maka dia lalu ngomong nih yang tadi, Tuhan masa akan sih orang benar kau mau bumi hanguskan barengan orang fasik? Itu poin pertama. Lalu yang kedua, dasar argumentasi Abraham, problem teodisi. Teodisi ini apa sih? Problem, bagaimana Allah yang baik itu bisa melakukan hal yang buruk kepada orang yang baik. Nah ini kan problem isu penderitaan, tapi hari ini kita nggak lagi khotbah tentang suffering, nggak lagi khotbah tentang penderitaan, saya nggak akan bahas ulas, saya akan bahas cepat. Abraham mempertanyakan kasih dan keadilan Allah, masakan hal yang buruk bisa terjadi pada orang baik. Tadi ya, lihat ya, dia punya kerangka berpikir ada orang benar di sana, masakan ini api bisa kena ke orang benar itu. Lihat, Abraham mulai sok ngatur-ngaturin Tuhan. Abraham mulai menggurui Tuhan. Maka di ayat 25c, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Lihat argumentasi Abraham. Kau ini hakim yang adil Tuhan. Tapi kok nggak adil? Itu ada orang yang tidak salah, orang benar kok kena hukuman. Masakan kau pukul rata? Abraham berargumentasi. Pernyataan serupa mungkin muncul di zaman modern seperti ini. Kenapa Tuhan izinkan bencana tsunami? Padahal itu penduduk, kan ada penduduk yang baik. Penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku dengan agamanya masing-masing, menyembah Tuhannya masing-masing, memberikan persembahan kepada Tuhannya masing-masing. Dan salah satunya mungkin ada orang Kristen di sana. Kok bisa kena? Dan kasus-kasus yang lain, banjir, gempa bumi, pesawat jatuh, COVID yang barusan kita lewati beberapa tahun yang lalu. Loh, Tuhan itu ada di mana? Ini problem teodisi kan? Dan itulah pertanyaan Abraham. Inilah awal negosiasi Abraham dengan Tuhan. Jangan pukul rata lah Tuhan. Kalau kau mau bakar, bakar. Tapi yang fasik doang. Yang benar, jangan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa motif Abraham? Sampai dia bisa mengeluarkan dua argumentasi ini. Apakah murni Abraham itu cinta dengan penduduk Sodom dan Gomora? Apakah yang membuat Abraham ini nampaknya kok bisa peduli sekali dengan Sodom dan Gomora? Kebanyakan penafsir akan ngomong begini, ya karena ada Lot di dalamnya. Iya kan? Lihat itu, kisah awal mulanya ketika dipecah kongsi, lalu Lot pilih daerah sungai Yordan, lembah sungai Yordan yang ada Sodom dan Gomora. Jangan semuanya lah Tuhan. Tersirat di sana, Abraham mau saudaranya, Lot, dibebaskan. Makanya Abraham keluarkan negosiasinya. Lihat, sekali
sekiranya didapati ada orang benar di sana Tuhan, kalau 50 selamatin ya Tuhan ya. Tuhan ngomong, iya, oke. Lalu dia ngomong, tunggu Tuhan, enggak jadi 50 ya, 45 Tuhan. Kalau 45 selamatin ya Tuhan ya. Oke, selamatin. Di ayat berikutnya kita bisa temukan itu. 40 deh Tuhan, 30 deh Tuhan, 20 deh Tuhan, sampai terakhir 10 deh Tuhan. Kenapa berhenti di 10? Karena 10 ini ngomongin kelompok, 10 ini ngomongin keluarga. Karena kalau Abraham memang hanya bertujuan menyelamatkan Sodom dan Gomora, dia akan ngomong sampai ke angka 1. Benar kan? Karena Alkitab ngomong 1 orang benar, kota itu bisa diselamatkan. Tapi kenapa berhenti di 10? Karena dia mau keluarga Lot yang diselamatkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik dari dialog ini. Angka yang terus menerus turun, seperti harga Bitcoin minggu ini, ya, seperti market kripto yang terus menerus turun. Bapak Ibu Saudara, angka yang terus menerus turun ini menunjukkan satu hal apa? Abraham sendiri nggak yakin kalau di dalam kota Sodom dan Gomora itu memang ada orang benar dan ada cukup orang benar. Maka angkanya dia kecilin. Nah, ini dasar argumentasi Abraham kepada Tuhan, dan akhirnya kita tahu bahwa dasar argumentasinya lemah. Dasar argumentasinya itu berlawanan dengan doktrin yang seharusnya dimiliki orang percaya engkau dan saya. Dasar argumentasinya enggak biblika. Yang kedua, kita akan melihat obsesi Abraham dan kehendak Allah. Ketika tadi kita sudah lihat bagaimana tawar-menawar yang dilakukan oleh Abraham dari 50, 45, 30, 20, 10 ini tuh Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang kita bisa temukan bahwa apa? Ketika perbedaan itu terjadi, rencana manusia dengan rencana ilahi, kita punya satu jaminan bahwa Allah Bapa di surga selalu menjawab doa anak-anaknya dalam bentuk yang terbaik. Dalam ulasannya tentang doa, John Calvin, Bapak gereja kita, menulis demikian. Allah mengabulkan doa kita, bahkan jika ia tidak selalu meresponnya dalam bentuk yang sama dengan permintaan kita. Artinya apa? Tuhan itu jawab semua doamu dan Tuhan kabulkan semua doamu. Tetapi enggak selalu dengan jawaban yang kau rencanakan, yang kau naikkan. Kan kalau kita berdoa kita sudah punya gambaran jawabannya apa gitu kan. Tapi Tuhan kadang kala atau bahkan sering kali caranya justru berbeda. Jawabannya justru berbeda. Lalu John Calvin melanjutkan kalimatnya. Bahkan ketika ia tidak mengabulkan permintaan kita, ia masih memperhatikan dan menerima doa-doa kita. Sehingga pengharapan yang bergantung pada firman-Nya tidak akan pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang doa yang dikabulkan Tuhan. Ternyata Abraham itu memang punya banyak pengalaman bersama Tuhan soal negosiasi ini. Jauh sebelum negosiasi Sodom dan Gomora, kita mundur ke pasal 17, kita bisa temukan di sana doa Abraham tentang Ishak. Masih ingat satu momen penting di mana Abraham minta kepada Allah supaya kasih berkat istimewa kepada anak yang sudah ada padanya, yaitu Ismail. Daripada ia menantikan kelahiran putra yang dijanjikan, yaitu Ishak. Lalu dia minta, ayat berikutnya, Kejadian 17 ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Dia memohonkan berkat itu diberikan kepada Ismail, keturunan yang banyak itu. Daripada menanti dari anaknya, dari Sarah. Kan Sarah udah 90 tahun. Yang di ayat 17 ayat sebelumnya itu ngomongin Sarah dan Abraham tertawa. 90 tahun. Bapak Ibu, nenek-nenek 90 tahun gimana bisa punya anak yang pertama? Ya kan? Mens aja udah berhenti. Lalu di ayat 18, Abraham keluarin negosiasinya. Lewat Ismail aja Tuhan. Kau berkati keturunanku lewat Ismail. Apa tanggapan Allah? Allah menjawab dengan ya dan tidak. Tidak, karena pilihan Allah adalah Ishak, bukan Ismail. Tapi meskipun demikian tentang Ismail, Allah juga berfirman di ayat 20 dan 21. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi, ayat 21, perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Rencana Tuhan gak berubah. Yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Tuhan jawab dengan ya dan tidak. Di satu sisi janji keturunan ilahi digenapi dalam garis Ishak. Di satu sisi lain keturunan Ismail akan jadi bangsa yang besar. Dan kita tahu inilah tetangga mereka kita yang muslim. Bapak Ibu Saudara, saya lihat beberapa datang berkeluarga, berpasangan. Siapa di sini pernah pacaran?
Saya nggak tanya yang lagi pacaran, yang pernah pacaran, artinya yang udah menikah. Yang udah menikah siapa pernah pacaran? Cuman dikit. Yang lainnya Siti Nurbaya, jadi ketemu ya pertama kali dinikahkan gitu kan, jadi nggak pernah pacaran. Iya bener ya? Enggak toh, pacaran toh? Pacaran kan? Siapa pernah pacaran? Kasihannya pasangannya nggak diakuin loh. Kalau di sebelahnya ada pasangannya gimana? Bapak Ibu kalau pernah pacaran, ya kalau pernah pacaran, saya mau nanya, ada yang pernah putus cinta? Atau yang lebih tajam gini, siapa yang sudah pernah menikah, mungkin pasanganmu sekarang duduk di sebelahmu, tapi kau pernah putus cinta, artinya pernah punya mantan yang berbeda dengan yang sekarang duduk di sebelahmu, paham ya? Nah ini kan pasangan yang di sebelahnya langsung gelisah gitu kan, hah apa? Mantan? Gitu kan? Nah Bapak Ibu Saudara, buat yang masih pacaran nggak usah jawab, apalagi yang jomblo ya, pacaran aja nggak pernah ngomongin mantan gitu kan. Nah ini yang udah nikah tapi punya mantan. Pertanyaannya gini, inget gak waktu kau putus sama si doi, waktu putus sama mantan, ya, kalau lupa saya berikan flashbacknya, ya, saya ngerti apa yang kau alami. Waktu itu hari di mana langit tampak mendung, hujan bukan hanya rintik-rintik tapi hujan itu deras gitu kan, badai petir menyambar di mana-mana. Itu adalah momen di mana engkau 3 hari enggak makan, engkau 3 minggu bobok enggak nyenyak, engkau 3 bulan senyummu hilang, ya kan? Oh, dalam hati kok ngerti banget ya Pak Roni? Iyalah, saya juga pernah ada di posisi itu, gitu kan? Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau nanya, ingat enggak apa doamu pada momen itu? Tuhan, aku enggak mau putus Tuhan, Dia yang terbaik untukku. Aku mau Dia ada di sampingku. Enggak ada laki-laki di dunia ini yang lebih baik daripada si Budi, anggaplah itu. Enggak ada cewek di dunia ini yang lebih perhatian daripada si Susi. Ya, ingat doanya kan ditengahnya pada senyum semua kan, nostalgia kan gitu ya. Tolong yang pasangan resmi sekarang ini dibesarin hatinya karena ini lagi ngomongin mantan. Nah, engkau ingat doa di momen itu. Sekarang tengok pasanganmu yang sekarang, yang kau nikahi sekarang. Tengok suamimu, tengok istrimu. Malu enggak engkau pernah punya doa seperti itu? Hah? Malu enggak engkau pernah meraung-raung seperti itu? Artinya apa? Apakah ketika kita meminta jangan putus dengan segala argumentasi-argumentasi yang baik di sana, yang kita paparkan pada Tuhan, kita sodorkan, kita kasih proposal sama Tuhan, tapi Tuhan menjawab tetap putus, itu berarti Tuhan kurang berhikmat. Sekarang tengok lagi pasanganmu. Benar Tuhan kurang berhikmat? sedikit parodi sedikit. Gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah Allah menolak doamu? Jawabannya sekali lagi ya dan tidak. Karena inti doa itu adalah supaya keinginan kita, supaya Allah memberikan kepada kita itu rekan seperjalanan. Dan itu adalah permintaan yang implisit. Dan itu didengar Tuhan, itu ditangkap Tuhan, itu dijawab Tuhan. Maka pasanganmu yang sekarang diberikan oleh Tuhan. Ya dan tidak. Sekarang kita masuk ke poin ketiga. Setelah kita dapatkan bahwa argumentasi pemikiran kita itu seringkali berseberangan langit dan bumi dengan kehendak Tuhan. Maka ceritanya gimana? Akhir ceritanya gimana setelah dialog itu terjadi? Bapak Ibu Saudara, kalau buka Kejadian 19 pasal berikutnya, Sodom dan Gomora tetap hancur. Artinya apa? Enggak ada 10 orang benar. Dan memang kita tahu, satu pun enggak ada yang benar kan, Roma 3:23. Negosiasi Abraham dengan Tuhan itu gagal total. Tapi perhatikan ini, Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Bapak Ibu Saudara, Allah itu selalu adil, tapi Dia juga selalu penuh kasih, penuh dengan anugerah. Kalau Lot diselamatkan bukan karena Lot benar, pertama. Kalau Lot diselamatkan bukan karena Tuhan, itu tergerak oleh doanya Abraham. Yang kedua, no juga. Kalau Lot itu diselamatkan
Karena memang sejak semula dalam otoritas Tuhan, Tuhan memilih Lot, keluarga Lot untuk diselamatkan. Lihat ya pola pikir, kerangka berpikir yang di awal khotbah tadi. Tuhan sudah tetapkan, tapi Tuhan izinkan, lalu Tuhan gerakkan, lalu Tuhan jawab. Dari kacamata manusia, seolah doa itu menggerakkan Tuhan, mengubah Tuhan. Tapi dari kacamata ilahi, gak ada yang berubah, gak ada yang berubah. Jangan pernah berpikir bahwa kita punya kebijaksanaan atau hikmat yang lebih besar dari yang Tuhan punya. Jangan pernah berpikir seolah-olah kita itu punya informasi yang seolah-olah Tuhan tuh gak pernah pikirkan, Tuhan tuh gak ngerti, Tuhan tuh bego. Maka kita perlu datang sama Tuhan, kita paparkan itu semua. Sehingga ketika tambahan informasi itu kita berikan, tambahan data itu kita berikan, Tuhan jadi tersadar, oh iya loh ya, bener loh gak kepikiran. Sudut pandang manusia lebih baik ternyata. Jangan pernah berpikir seperti itu. Pada akhirnya kesimpulannya ini. Doa bukan untuk mengubah hatinya Tuhan. Tapi untuk menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Dan ini yang tidak gampang. Saya pikir selaras itu tidak bisa hanya dengan sekali berdoa. Dan Bapak Ibu pernah alami itu semua. Dengan segala pergumulan yang engkau miliki. Pernah doa cukup sekali. Oh puji Tuhan kalau punya pengalaman itu. Tapi biasanya enggak. Biasanya a long story. Ceritanya panjang. Nangisnya bersama dengan Tuhan itu berjam-jam. Berhari-hari. Berbulan. Bahkan menahun. Maka kalau kata negosiasi digunakan oleh LAI, apakah berarti LAI salah cetak? Saya berusaha melihatnya dari satu sudut pandang seperti ini. Kita redefinisi kata negosiasi. Bapak Ibu Saudara, di perikop yang kita baca. Negosiasi Abraham artinya berjalan bersama Tuhan. Itu muncul di ayat 16. Berdiri di hadapan Tuhan, itu di ayat 22. Dan mendekat pada Tuhan, itu ayat 23. Dan ini satu proses yang panjang. Ketika Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang memakai doa-doa Abraham untuk sekali lagi memurnikan Abraham. Untuk Abraham lebih clear melihat, menilai hidupnya, hidup keluarga Lot dari kacamata perspektif Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Taman Getsemani kita tahu cerita itu. Singkat cerita, Yesus berdoa. Tuhan, gak gampang. Tahu hematidrosis, masih ingat yang tetesan keringannya seperti tetesan darah. Saking khawatirnya, saking cemasnya. Tapi di momen itu singkat cerita, Bapak Ibu tahu dan hafal semua kalimatnya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita lihat kasus Sodom dan Gomora, lalu apa hubungannya dengan Kristus di Perjanjian Baru? Berita Sodom dan Gomora ini ceritain apa? Tentu bukan ceritain Abraham dong yang jago negosiasi. Apa hubungannya, relevansinya dengan Tuhan Kristus, kedatangan Yesus di Perjanjian Baru? Bapak Ibu, mari kita lihat kalimat ini. Ini quotes yang bagus, karena yang bikin adalah saya. Dulu, karena tidak ada orang benar ditemukan, melalui dahsyatnya api dunia, Sodom dan Gomora dihanguskan dan dibinasakan. Benar ya? Kita tahu kebenaran itu. Gak ada orang benar, maka habis. Sekarang, karena Injil, karena darah Yesus, karena salib Kristus, kita sudah dibenarkan. Kita tetap gak benar, tapi dibenarkan. Maka dari lautan api neraka, penghukuman kekal, di dalam Tuhan kita diselamatkan. Saya ulang. Dulu karena tidak ada orang benar ditemukan, melalui dahsyatnya api dunia, Sodom dan Gomora dihanguskan dan dibinasakan. Sekarang, karena Injil kita sudah dibenarkan, maka dari lautan api neraka dan di dalam Tuhan kita diselamatkan.
Bapak Ibu Saudara, pergumulan apa yang kau alami sekarang? Doa apa yang sedang kau panjatkan pada Tuhan sekarang? Negosiasi apa yang sedang kau lakukan sekarang? Saya tutup dengan kisah hidup saya. Di Pemuda, anak-anak pemuda mengenal saya sebagai koko yang jago lobby-lobby gitu. Lobby ini, lobby itu. Sampai mereka kadang bercanda, kok bikin satu sesi tema kok tentang lobby-lobby kok, bagiin ilmunya gitu. Beberapa pemuda kalau pergi makan sama saya punya pengalaman mendapatkan meja terbaik, mendapatkan jam yang terbaik, mendapatkan harga terbaik dengan cara lobby-lobby. Saya cukup kenal diri saya, memang lidah saya manis, mulut saya manis. Kalau orang-orang depan ibadah kasih sematan ke saya bukan lobby-lobby tapi negosiator. Mereka bilang saya ini negosiator. Bapak Ibu Saudara, ketika saya berjumpa dengan manusia itu saya kerjakan. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya seorang negosiator yang buruk. 9 dari 10 atau 10 dari 10. 9 dari 10 deh, gagal. Yang satu kayaknya berhasil, tapi sesungguhnya bukan karena saya jago nego Tuhan. Tapi memang dari awal rencana Tuhan seperti itu. Banyak keinginan-keinginan diri saya yang saya pernah punya, atau saat ini pun saya sedang punya keinginan itu. Saya bisa paparkan ke Tuhan. Saya bisa kasih proposal, argumentasi ini dan itu, sudut pandang ini dan itu. Saya bahkan bisa kasih dasar ayatnya deh kalau perlu. Tapi pada akhirnya saya temukan buntu. Tuhan tetap gak izinkan. Tuhan berikan jawaban yang lain. Bapak Ibu Saudara, apa yang kau bawa sekarang di ruang ibadah ini? Atau engkau yang ada di rumah? Pergumulan apa yang kau hadapi sekarang? Tuhan pingin ini dan itu dong. Urutannya ini, habis itu ini, habis itu habis itu ini. Nanti jalan keluarnya gini ya Tuhan ya. Endingnya gitu ya Tuhan ya. Proposal itu kita punya. Dan doa, bahwa dalam doa gak salah. Cuma hari ini kita akan belajar dan kita sudah belajar. Bukan untuk mengubah Tuhan. Tapi menyelaraskan hati kita sama Tuhan. Gampang? Gak gampang. Menyelaraskan itu butuh waktu. Menyelaraskan butuh kesetiaan. HP harus disinkronis tiap hari mungkin biar gak error-error. Gak bisa hanya sekali seumur hidup. Tapi terus menerus disinkronis. Dikalibrasi lagi. Saudaraku, nanti kita pulang dari ibadah ini, kembali ke rutinitas kita. Mungkin problem-problem itu, hambatan-hambatan itu masih kita hadapi. Tapi yuk kita jalani bareng-bareng. Kita jalani sama-sama sama Tuhan. Tetap bawa dalam doa, gak salah. Sampaikan argumen-argumen kita boleh. Justru Tuhan mau kita yang dekat. Sama seperti bocah yang gak ngerti apa-apa, gak bisa lihat 5, 10, 20 tahun ke depan. Bocah yang hanya bisa melihat esok, hanya bisa melihat lusa, mungkin mentok. Dia sampaikan argumentasinya. Papahnya seneng kok. Dan sedikit demi sedikit papanya berusaha ngasih tahu gambaran yang lebih luas. Gambaran yang lebih jauh, yang lebih indah. Jadi tetap yuk kita bawa pergumulan kita sama Tuhan. Tapi mari juga mohon Tuhan besarkan hati kita. Kalau Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda, Tuhan punya rencana yang berbeda, kita belajar jalani sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ini harusnya benar jawabannya amin, gak usah ragu. Amin Bapak Ibu Saudara.